perempuan mandul yang menggerogoti uang perusahaan suaminya, masih berani-beraninya kamu menyajikan nasi di sini? Di tengah-tengah warung proyek yang ramai disaksikan ratusan kuli bangunan, seorang mantan ibu mertua menjambak rambut menantunya dan menghujaninya dengan garam. Selama 7 tahun, ia telah membanting tulang siang dan malam untuk membangun perusahaan suaminya, tanpa menerima gaji sepeser pun. Namun, balasan yang ia terima adalah tuduhan sebagai seorang penggelapan dan surat cerai tanpa uang pesangon. Suaminya berselingkuh tanpa rasa bersalah, dan ibu mertuanya bahkan menorehkan stigma mandul padanya, menyerangnya bak ular berbisa. Kehilangan segalanya dan harus menyambung hidup dengan menjadi pelayan di sebuah warung proyek, mantan suaminya tiba-tiba muncul bersama wanita barunya dan mengejeknya. "Loh, ini siapa? Ternyata nasib sialmu tidak pernah berubah." Iya. Di saat tak ada seorang pun yang membelanya, seorang kuli kasar yang sedang makan sendirian di pojok warung bangkit berdiri. Tidak ada yang menyangka, seorang janda yang tidak punya apa-apa, dan seorang pemuda kuli bangunan yang tak jelas asal-usulnya, pria dengan pakaian kerja penuh debu tanah ini, akan mengubah seluruh jalan hidup sang wanita. Beberapa bulan kemudian, ketika ia kembali muncul di sebuah acara yang dihadiri ratusan tokoh industri, wajah mantan suaminya menjadi pucat pasi. Sebelum kita mulai, jika Anda menekan tombol subscribe dan like, serta memberitahu dari mana Anda mendengarkan, saya akan mengirimkan rasa terima kasih yang mendalam dengan membungkukkan badan ke arah Anda. Mari kita mulai kisah hari ini. Seorang wanita yang terusir dari perusahaan yang ia bangun bersama selama 7 tahun, kini menatap langit-langit kamar kosnya yang sempit pada pukul 4 pagi. Namanya Sari, usianya 34 tahun. Saat itu, ia sama sekali tidak menyangka bahwa fajar yang menyedihkan ini akan menjadi titik balik terbaik dalam hidupnya. Cahaya lampu neon yang dingin mewarnai kamar berukuran 2 kali 3 meter itu dengan nuansa kebiruan. Dari balik dinding tipis, terdengar sayup-sayup suara dengkuran seseorang, dan sesekali suara siraman toilet dari lorong memecah keheningan. Sari menarik selimut tipisnya hingga ke dada, terbaring termangu untuk beberapa saat, sebelum akhirnya bangkit bahkan sebelum alarm berbunyi, ia tidak bisa tidur. Tepatnya, setiap kali ia memejamkan mata, kenangan 7 tahun terakhir berputar seperti roll film, membuatnya mustahil untuk terlelap. Sari mulai bekerja sebagai staf administrasi dan keuangan di perusahaan subkontraktor milik suaminya, Baskoro, tepat setelah mereka menikah. Ia adalah seorang staf tak bergaji, mulai dari pelaporan pajak, manajemen klien, pemesanan material, konfirmasi pembayaran, hingga pembuatan jadwal kerja kuli, semua pekerjaan inti perusahaan melewati tangannya. Perusahaan itu ia besarkan dengan menghemat setiap rupiah, menelaah buku kas dari fajar hingga larut malam. Perusahaan subkontraktor yang awalnya hanya memiliki 3 karyawan, berkembang di bawah tangannya menjadi perusahaan dengan 20 karyawan, dan bahkan berhasil memenangkan kontrak dari sebuah perusahaan konstruksi raksasa. Baskoro bisa sesumbar di meja minum bersama rekan-rekannya. Semua itu karena Sari begadang di belakangnya, memastikan angka-angka cocok dan dokumen tersusun rapi. Namun, tepat ketika perusahaan itu mulai stabil, sebuah pesan dari wanita asing muncul di layar ponsel suaminya. "Mas, malam ini kita ketemu di mana?" Jantung Sari serasa jatuh ke perut. Ia masih ingat betul momen itu. Dengan tangan gemetar, ia memeriksa ponsel itu dan menemukan puluhan pesan mesra, serta rentetan foto mereka berdua. Perselingkuhan Baskoro sudah berjalan lebih dari setahun. Malam ketika Sari mengkonfrontasi perselingkuhan itu, yang ia dapatkan bukanlah permintaan maaf. Ibu mertuanya datang tergesa-gesa, dan begitu pintu terbuka, suara dingin menusuk hatinya. "Perempuan mandul sepertimu tidak punya hak bertanya. Siapa kamu berani-beraninya melawan anakku?" kata mandul menusuk dada Sari seperti paku. Padahal, Sari tahu betul bahwa penyebabnya bukan dirinya, melainkan Baskoro. Mereka melihat hasil tes laboratorium bersama-sama, tetapi Baskoro memintanya untuk merahasiakan fakta itu dari ibunya untuk sementara waktu. Awalnya, Sari berpikir suaminya hanya terkejut dan ia pun menuruti. Namun sekarang, bahkan jika ia ingin mengungkap kebenaran, mulutnya terkunci. Di depan tatapan tajam ibu mertuanya,
Ketakutan akan apa yang mungkin dilakukan Baskoro mencekik lehernya. Sari hanya bisa menggigit bibirnya erat-erat dan menundukkan kepala. Kemudian, datanglah serangan terakhir. Baskoro menuduhnya menggelapkan dana perusahaan. Buku-buku kas yang telah ia rapikan dengan susah payah selama 7 tahun, dalam semalam berubah menjadi bukti palsu yang memberatkannya. Baskoro telah merencanakan semuanya, memindahkan jejak uang yang ia gelapkan ke atas nama Sari. Tak seorang pun di sekitarnya yang membelanya. Dari perusahaan yang ia bangun dengan pengorbanan selama 7 tahun, Sari dalam sekejap dicap sebagai pencuri. Tanpa uang untuk menyewa pengacara, ia menandatangani surat cerai tanpa menerima pesangon sepeser pun. Cahaya lampu neon memantul samar di lantai marmer dingin di koridor pengadilan, dan saat menandatangani surat itu, Sari merasakan hawa dingin merambat dari ujung jarinya ke seluruh tubuh. Sensasi itulah yang kini membangunkannya setiap fajar, bersama dengan rasa hampa yang menganga di tengah dadanya. Sari membasuh wajahnya dengan air dingin di depan cermin dan mengikat tali sepatu ketsnya yang usang. Wajah di cermin itu sudah sangat berbeda dari 6 bulan lalu. Pipinya tirus dan lingkaran hitam pekat membayangi matanya. Tapi tak ada waktu untuk bercermin lama. Hari ini, ia harus kembali bekerja di warung proyek di depan lokasi pembangunan PT Bangun Jaya Perkasa. Tugasnya adalah membersihkan piring-piring sisa makanan dari ratusan kuli yang membanjiri warung setiap hari. Tangannya digosok dengan sabun cuci keras dalam air panas ratusan kali sehari, membuat punggung tangannya pecah-pecah. Setiap kali mengepalkan tangan, kulitnya terasa seperti akan robek, dan rasa perih menyengat setiap kali terkena air. Tangan yang dulu dengan rapi menulis angka-angka di buku kas, kini bertahan hidup di antara buih sabun dan noda minyak. Sari, tolong air minum untuk meja nomor 3. Suara serak pemilik warung melintasi dapur. Sari hanya mengangguk dan mengangkat teko air. Para kuli dengan helm proyek berjejer, menyeruput kuah sayur dari mangkuk mereka. Dari luar, terdengar suara pipa besi yang beradu, deru mesin molen, dan sesekali teriakan kasar. Candaan vulgar seringkali terdengar di antara mereka, dan kadang Sari merasakan tatapan tak nyaman, tapi ia hanya menunduk dan terus berjalan. Di tempat seperti ini, perasaan adalah kemewahan. Namun hari itu, seorang pria yang makan sendirian di pojok warung menarik perhatiannya. Pakaian kerjanya penuh dengan debu tanah, dan wajah di bawah helmnya legam terbakar matahari. Jelas sekali ia seorang kuli kasar. Ketika kuli-kuli lain duduk berkelompok sambil minum-minum dan tertawa keras, pria itu hanya diam, menyuap nasi tanpa suara. Sosoknya yang menyendiri itu entah kenapa begitu membekas. Saat Sari lewat untuk mengambil piring kotornya, satu hal kecil membuatnya tertegun. Piring pria itu bersih, tanpa sebutir nasi pun tersisa. Selama membersihkan ratusan piring setiap hari, ini pertama kalinya ia melihat piring sebersih itu. Dari pemandangan itu, Sari merasakan semacam ikatan yang aneh. Orang ini tahu betapa berharganya sepiring nasi. Orang ini tidak menjalani hidup dengan sia-sia, pikirnya dalam hati. Tentu saja, saat itu hanyalah kesan sekilas. Namanya Banyu, 36 tahun. Saat itu, Sari sama sekali tidak tahu bahwa pria inilah yang akan mengubah seluruh hidupnya. Sepulang kerja menuju kamar kosnya, Sari mampir ke sebuah minimarket dan berdiri lama di depan rak makanan. Setelah membanding-bandingkan harga, ia akhirnya mengambil sebungkus nasi goreng instan termurah seharga Rp5.000. Sambil menunggu nasi itu dihangatkan di microwave, Sari menatap pantulan dirinya di kaca jendela minimarket. Pakaian bernoda minyak, rambut acak-acakan, mata yang sarat dengan kelelahan. Rasanya sulit dipercaya ini adalah orang yang sama yang setahun lalu mengenakan setelan rapi untuk bertemu klien. Dalam perjalanan pulang dengan sekantong nasi panas, air mata menggenang di pelupuk matanya, tapi ia tidak menangis. Ia telah belajar dengan pahit selama 3 bulan setelah perceraian, bahwa air mata tidak akan pernah mengisi perutnya. Kembali di kamarnya, setelah makan, Sari dengan hati-hati mengeluarkan sebuah amplop coklat yang disembunyikannya di bagian terdalam tasnya. Isinya adalah salinan buku-buku kas perusahaan suaminya yang telah ia fotokopi dengan cermat untuk berjaga-jaga. Rincian pendapatan, pesanan material, catatan transfer dari klien, dan aliran dana yang digelapkan Baskoro, semuanya terekam jelas di sana.
Dokumen-dokumen ini adalah satu-satunya bukti untuk membersihkan namanya, dan alasan terakhirnya untuk bertahan di tengah kenyataan pahit ini. Sambil menelusuri setiap lembar dokumen dengan ujung jarinya, bibir Sari bergerak tanpa suara. Cahaya neon redup jatuh di atas punggung tangannya yang pecah-pecah. Suara dengkuran dari kamar sebelah sempat berhenti sejenak, lalu terdengar lagi. Sari merapikan kembali dokumen-dokumen itu ke dalam amplop dan bergumam pelan. Aku pasti akan merebutnya kembali. Namaku, kehormatanku, semuanya. Ia memasukkan amplop itu kembali ke dalam tasnya dan membenamkan diri di bawah selimut, tapi tidur tak kunjung datang. Setiap kali memejamkan mata, tatapan dingin ibu mertuanya muncul di kegelapan, dan suara tawa mengejek Baskoro terus terngiang di telinganya. Bahkan dalam mimpi, mereka berdua tidak membiarkannya tenang. Kata-kata seperti siapa kamu, dan nasib sialmu tidak akan berubah terus menghimpit dadanya. Sari memeluk bantalnya erat-erat dan mengertakkan gigi. Besok ia harus bangun pukul 4 pagi lagi. Besok ia harus mencuci ratusan piring lagi. Besok ia harus menahan omelan pemilik warung dan tatapan kasar para kuli. Namun, ada satu hal yang berbeda dari hari ini. Bayangan punggung pria yang menghabiskan nasinya hingga bersih di pojok warung itu, entah kenapa terus muncul di benaknya. Insiden itu terjadi tepat sebulan setelah Sari mulai bekerja di warung proyek. Saat jam makan siang, warung berubah menjadi medan perang seperti biasa. Para kuli berhelm proyek berdatangan, suara piring beradu dengan nampan, suara kuah dituang ke mangkuk, dan di antara semua itu, teriakan dan tawa memenuhi ruangan. Sari menyeka keringat di dahinya dengan lengan bajunya, terus-menerus mengantarkan piring tanpa henti. Pergelangan tangannya terasa sakit, tapi ia tidak bisa berhenti. Jika ia berhenti sejenak saja di jam sibuk, amarah pemilik warung akan meledak. Saat itulah, seorang pria berjas berjalan perlahan masuk melewati kerumunan kuli di pintu. Sari, yang sedang membawa gelas, menoleh dan langsung membeku di tempat. Itu adalah mantan suaminya, Baskoro. Sepertinya ia datang untuk meninjau lokasi sebagai pemilik perusahaan subkontraktor. Dengan sepatu mengkilap, setelan yang disetrika rapi, dan jam tangan mewah di pergelangan tangannya, penampilannya sangat berbeda dari saat mereka bercerai setahun lalu. Di samping Baskoro, seorang wanita asing bergelayut manja di lengannya. Dengan tas bermerek di bahu dan kacamata hitam di atas kepalanya, penampilannya yang glamor sangat tidak cocok dengan debu lokasi konstruksi. Belakangan Sari tahu, wanita itu adalah pacar baru Baskoro, putri seorang direktur perusahaan besar. Baskoro berencana menggunakan latar belakang keluarga wanita ini untuk mengembangkan bisnisnya lebih jauh. Sari secara naluriah menunduk dan berbalik ke arah dapur. Ia berdoa agar tidak terlihat, agar mereka segera pergi. Tapi kapan nasib berpihak padanya? Tatapan Baskoro mendarat tepat di punggung Sari yang sedang melayani. Wah, lihat ini. Senyum sinis terukir di bibir Baskoro. Ia sengaja mendekati Sari dengan suara keras, membuat para kuli di warung satu persatu menoleh untuk melihat apa yang terjadi. Nasib sialmu tidak akan berubah, ya. Perempuan yang menggelapkan uang perusahaan sekarang jadi tukang saji nasi di sini? Suara Baskoro menggema di seluruh warung. Bahu Sari bergetar, dan ujung jarinya yang memegang piring memutih. Para kuli yang sedang makan berhenti, beberapa membuang muka karena canggung, tetapi tidak ada yang berani angkat bicara di hadapan Baskoro. Sari berdiri dengan kaki gemetar, mengertakkan gigi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ia tahu, jika ia membalas, ia hanya akan dipermalukan lebih parah. Satu-satunya hal yang ia pelajari selama 7 tahun bersama Baskoro dan ibu mertuanya adalah bahwa diam terkadang merupakan perisai teraman. Tetapi wanita di samping Baskoro justru menambah parah keadaan. Ia mengambil teko air di atas meja, mengerutkan hidungnya dan berkata, "Lihat teko ini, berdebu sekali. Begini cara kalian menjaga kebersihan?" Lalu, ia memiringkan teko itu dan menyiramkan isinya ke celemek Sari. Air dingin membasahi celemeknya dan mengalir ke celananya. Seluruh tubuh Sari membeku. Di tengah-tengah ratusan kuli yang menonton, ia disiram air oleh mantan suami dan pacar barunya. Rasa malu yang membakar menjalari wajahnya, dan pada saat yang sama, kesedihan yang tak tertahankan melonjak dari lubuk hatinya.
Warung tiba-tiba hening. Para kuli berhenti menyuap dan menahan napas, tetapi tidak ada yang berani turun tangan. Melawan seorang bos subkontraktor bisa berarti kehilangan pekerjaan esok hari. Sari mencengkeram celemeknya yang basah dengan kedua tangan dan menunduk dalam-dalam. Air mata mengaburkan pandangannya, tetapi ia menggigit bibirnya kuat-kuat agar tidak menangis di tempat itu. Tepat pada saat itu, terdengar suara kursi bergeser dari pojok warung, dan seseorang perlahan bangkit. Ketika Sari mengangkat kepalanya, ia melihat pria yang setiap hari makan sendirian di pojok itu, Banyu. Dengan pakaian kerja penuh debu, ia berjalan ke arah Baskoro dengan wajah tanpa ekspresi. Tanpa berkata apa-apa, Banyu menyentuh ujung sepatu mengkilap Baskoro dengan ujung sepatu safety-nya. Sentuhan yang ringan, namun penuh makna. Tatapan Baskoro beralih dari Sari ke Banyu, dan barulah suasana di warung sedikit berubah. "Siapa kau ini?" bentak Baskoro, matanya melotot pada Banyu. Tapi Banyu sama sekali tidak gentar. Ia melirik sepatu mengkilap Baskoro sekali, lalu sedikit tersenyum dan berkata dengan tenang, "Masuk ke area proyek tanpa sepatu safety bisa langsung diusir. Anda tidak tahu aturan dasarnya, ya? Tidak memakai sepatu safety di area konstruksi adalah aturan yang diketahui semua orang. Sebagai seorang bos subkontraktor, itu adalah aturan paling dasar yang harus dipatuhi." Banyu menyerang tepat di titik lemah itu, dan wajah Baskoro langsung memerah padam. "Hei, kuli sialan. Berani-beraninya kau mengajari aku?" Baskoro meninggikan suaranya dan melangkah maju, tetapi Banyu tidak mundur. Sebaliknya, ia melangkah lebih dekat dan menatap lurus ke mata Baskoro. Tatapan Banyu tenang, tetapi ketegasan di dalamnya cukup untuk meruntuhkan kesombongan Baskoro. Baskoro membuang muka lebih dulu, dan wanita di sampingnya menarik lengannya dengan cemas. "Mas, sudah, ayo pergi. Jangan ribut di tempat seperti ini." Baskoro menggeram dan melontarkan kata "awas kau" ke arah Banyu sebelum pergi bersama wanita itu. Setelah mereka menghilang, barulah desahan lega terdengar di seluruh warung, dan para kuli kembali menunduk untuk makan, seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi Sari tidak bisa bergerak. Ia hanya berdiri mencengkeram celemeknya yang basah, menatap lantai. Seluruh tenaganya seakan terkuras, dan kakinya gemetar hebat. Saat itu, terdengar suara kecil di dekat kakinya. Nampan yang tadi dijatuhkan Sari karena terkejut, kini sedang dipungut oleh Banyu. "Tidak apa-apa, biar saya saja." Sari mencoba menolak, tetapi saat Banyu menyerahkan nampan itu, ia dengan lembut memegang pergelangan tangan Sari untuk membantunya berdiri. Tangannya kasar dan tebal, tetapi kekuatannya terasa sangat hati-hati. Napas Sari seolah berhenti. Selama 3 bulan setelah perceraian, ini pertama kalinya seseorang memegang tangannya dengan begitu lembut. Banyu melepaskan tangannya setelah memastikan Sari bisa berdiri tegak. Kemudian, ia merogoh saku pakaian kerjanya dan mengeluarkan sebungkus kopi instan saset yang sedikit lecek, lalu menyodorkannya pada Sari. "Anda pasti kaget sekali. Minumlah ini." Minuman manis biasanya membantu. Suara Banyu rendah dan tenang, tetapi di dalamnya terkandung ketulusan yang murni. Bukan kata-kata penghiburan yang muluk-muluk, hanya sebungkus kopi saset dan ucapan singkat. Itu saja. Sari menerima bungkusan kopi itu dan terdiam lama. Sensasi gemerisik dari bungkus kopi di telapak tangannya membangkitkan kehangatan yang telah lama ia lupakan. Sesuatu di dalam dadanya terasa sesak, dan air mata yang ditahannya akhirnya mengalir deras. Air mata yang bisa ia tahan saat diejek Baskoro, saat disiram air, kini luruh hanya karena sebungkus kopi. Manusia memang aneh. Kita bisa menahan penghinaan dan rasa malu dengan mengertakkan gigi, tetapi kita bisa runtuh tak berdaya di hadapan kebaikan kecil yang tak terduga. Banyu melihat Sari menangis, tetapi ia tidak berkata apa-apa. Ia hanya mundur selangkah dan kembali ke tempat duduknya. Jarak yang ia ciptakan itu justru membuat Sari berterima kasih. Ia bisa menerima penghiburan tanpa merasa harga dirinya direndahkan. Banyu adalah tipe orang yang tahu cara menghormati orang lain dengan pura-pura tidak melihat. Setelah jam makan siang yang sibuk berlalu, Sari mengganti celemeknya yang basah dan menyeduh kopi instan di belakang dapur. Saat air panas dituangkan ke dalam gelas kertas, aroma kopi manis menguar,
dan seteguk pertama seolah mencairkan sedikit kebekuan di hatinya. Sambil minum kopi, Sari berpikir. Sulit dipercaya bahwa di lokasi konstruksi ini, di warung penuh debu ini, ada seseorang yang mau membelanya. Malam itu, dalam perjalanan pulang ke kos, Sari membeli secangkir kopi lagi dari mesin penjual otomatis, bukan nasi instan seperti biasanya. Rasa manis dari kopi tadi masih tertinggal di mulutnya. Sampai di kamar, Sari meletakkan tasnya dan merenungkan hari itu. Ejekan Baskoro, dinginnya celemek basah, kebisuan para kuli, dan di tengah semua itu, tangan Banyu yang kasar namun hangat. Sari duduk di atas kasur, menatap punggung tangannya yang pecah-pecah, dan tiba-tiba teringat sentuhan di pergelangan tangannya saat Banyu membantunya. Kasar dan tebal, tapi penuh kehati-hatian. Malam itu, Sari tidak mengeluarkan amplop dokumen dari tasnya. Untuk malam ini saja, ia ingin tidur dengan membawa kehangatan kecil dari sebungkus kopi saset, bukan dengan tekad untuk balas dendam. Saat ia menarik selimut dan memejamkan mata, untuk pertama kalinya bukan tatapan dingin ibu mertuanya atau tawa Baskoro yang terngiang, melainkan suara tenang Banyu, semangat, ya. Dua kata singkat itu telah mengubah seluruh harinya, meskipun Sari belum menyadarinya. Dan ia juga belum tahu bahwa yang akan diberikan pria ini selanjutnya bukanlah hanya sebungkus kopi, melainkan sebuah kehidupan yang sama sekali baru. Sejak hari itu, ada perubahan kecil dalam keseharian Sari. Setiap jam makan siang, pandangannya secara alami tertuju pada Banyu yang makan sendirian di pojok warung. Tanpa sadar, Sari sering menambahkan sepotong lauk lebih banyak ke piring Banyu. Awalnya, itu hanya sebagai rasa terima kasih karena telah membelanya di depan Baskoro. Tetapi seiring berjalannya waktu, perasaan itu perlahan berubah warna. Banyu pun begitu. Setiap selesai makan siang, ia akan duduk di balai-balai kayu di halaman warung, menunggu Sari selesai beres-beres. Di saku pakaian kerjanya, selalu ada 2 saset kopi instan. Satu untuknya, satu untuk Sari. Ketika Sari keluar setelah melepas selemeknya, Banyu akan menyeduh 2 gelas kopi dan menyodorkan satu padanya, tanpa kata. Sikapnya yang seolah tak acuh namun alami itu perlahan meresap ke dalam hati Sari. Mas Banyu sudah berapa lama di sini? Suatu hari Sari bertanya lebih dulu. Mereka sedang duduk berdampingan di balai-balai sambil minum kopi. Banyu memegang gelas kertasnya dengan kedua tangan, berpikir sejenak, lalu menjawab dengan tenang, di proyek ini baru sekitar 3 bulan. Sebelumnya, saya pindah-pindah. Kalau satu proyek selesai, ya cari proyek lain. Tidak ada nada mengeluh dalam ucapan Banyu. Ia hanya menyatakan fakta apa adanya. Ketenangan itu justru menyentuh hati Sari. Orang yang tidak melebih-lebihkan atau menyembunyikan keadaannya. Sari menyukai orang seperti itu. Setelah 7 tahun hidup di samping Baskoro yang hanya mementingkan penampilan dan gengsi, kejujuran Banyu terasa seperti mata air di tengah gurun. Sejak itu, waktu minum kopi mereka di balai-balai menjadi janji tak terucap setiap hari. Awalnya mereka hanya membicarakan hal-hal ringan seperti cuaca atau pekerjaan di proyek. Namun seiring waktu, Sari mulai sedikit demi sedikit membuka diri. Seperti yang Mas lihat, saya sudah bercerai. Saya bekerja 7 tahun di perusahaan mantan suami, tapi pada akhirnya dituduh menggelapkan uang. Padahal saya tidak melakukannya. Suara Sari bergetar. Ini pertama kalinya ia menceritakan hal ini pada seseorang setelah bercerai. Banyu berhenti minum kopi dan menatap Sari. Bukan dengan tatapan kaget atau kasihan, melainkan dengan tatapan yang serius, seolah tidak ingin melewatkan satu kata pun dari cerita Sari. Sari menceritakan semuanya. Dari hari ia mengetahui perselingkuhan Baskoro, penghinaan dari ibu mertuanya, tuduhan penggelapan, hingga bagaimana ia bertahan di kamar kos sempit, menatap langit-langit setiap fajar. Selama bercerita, suaranya beberapa kali tercekat dan matanya terasa panas, tetapi hanya dengan Banyu yang mendengarkan dalam diam di sampingnya, beban di hatinya terasa sedikit demi sedikit terangkat. Setelah Sari selesai bercerita, Banyu terdiam cukup lama. Ia tidak memberikan penghiburan yang dangkal atau kata-kata kosong seperti semua akan baik-baik saja. Sebaliknya, ia meminum kopinya yang sudah dingin, menatap punggung tangan Sari yang pecah-pecah, lalu berkata pelan, "Kamu sudah bekerja keras.
Satu kalimat itu menancap dalam di hati Sari. Ia baru menyadari betapa berharganya satu kalimat tulus dibandingkan 10 kalimat penghiburan yang muluk-muluk. Banyu telah mengamati ketangguhan Sari dari dekat. Caranya menyiapkan makanan untuk ratusan orang tanpa celah, ketelitiannya dalam memesan bahan makanan yang terlewat oleh pemilik warung, dan kemampuannya menenangkan keluhan para kuli dengan lembut. Sari tidak hanya melayani, ia juga memperbaiki sistem operasional warung itu. Ia menyesuaikan waktu pemesanan bahan untuk mengurangi biaya dan mengubah alur antrean agar para kuli tidak perlu menunggu lama. Banyu tidak bisa tidak mengaguminya. Wanita ini, dimanapun ia berada, akan selalu melakukan yang terbaik, pikirnya dengan yakin. Kedekatan mereka mulai disadari oleh kuli-kuli lain. Gosip Banyu yang di pojok dan Sari si pelayan lagi dekat mulai menyebar di lokasi proyek. Sebagian besar hanya menanggapinya dengan senyuman, tetapi tidak ada yang menyangka gosip itu akan sampai ke telinga yang salah. Gosip itu sampai ke telinga Baskoro. Seorang mandornya tanpa sengaja menyinggungnya saat minum-minum. "Bos, mantan istri bos katanya lagi dekat sama salah satu kuli di proyek." Baskoro membanting gelasnya ke meja, wajahnya mengeras. Harga dirinya terluka. Ia tidak tahan melihat wanita yang telah ia buang hidup bahagia. Keberhasilan Sari terasa seperti kekalahan baginya. Baskoro segera menelepon pemilik warung. Kontrak makan untuk para kulinya diatur melalui perusahaan Baskoro, jadi ia punya kuasa untuk menekan pemilik warung. "Pak, perempuan pelayan yang namanya Sari itu, pecat dia minggu ini. Kalau tidak, saya putus kontrak makan dari perusahaan saya. Paham?" Wajah pemilik warung pucat pasi setelah menerima telepon itu. Kontrak dari PT Bangun Jaya Perkasa adalah lebih dari separuh omzet warungnya. Setelah ragu-ragu sejenak, ia akhirnya memanggil Sari. "Sari, maaf, kamu kerja sampai minggu ini saja ya. Ada sedikit masalah." Suara pemilik warung terdengar penuh penyesalan, tetapi keputusan sudah dibuat. Pikiran Sari mendadak kosong. Gaji dari warung ini adalah satu-satunya sumber penghasilannya untuk membayar kos dan biaya hidup. Apakah ia akan kehilangan ini juga? Namun, Sari tidak memohon atau membantah. Ia hanya mengangguk dan berbalik. Pandangannya kabur, tapi ia mengertakkan gigi dan kembali ke tumpukan piring kotor. Banyu segera menyadari perubahan raut wajah Sari. Ketika Sari tidak muncul di bale-bale setelah jam makan siang, Banyu mencarinya ke belakang dapur. Ia menemukan Sari sedang mencuci piring dalam diam, dengan sarung tangan karetnya. Gerakannya lebih cepat dan lebih keras dari biasanya. Banyu berdiri di sampingnya tanpa kata, mengamatinya sejenak, lalu diam-diam menemui pemilik warung. Sari tidak tahu percakapan apa yang terjadi antara Banyu dan pemilik warung. Yang ia tahu, sekitar 1 jam kemudian, pemilik warung mendatanginya lagi dengan wajah canggung. "Sari, yang tadi itu lupakan saja. Tolong, tetaplah bekerja di sini. Saya yang minta." Sari menatapnya dengan bingung. Pemilik warung hanya menggaruk tengkuknya tanpa penjelasan lebih lanjut. Sari tidak mengerti, tetapi ia menghela napas lega. Belakangan ia tahu, Banyu telah berbicara sesuatu dengan pemilik warung. Apa yang mereka bicarakan tidak pernah terungkap, tetapi yang jelas, sikap pemilik warung berubah total sejak hari itu. Ia tidak lagi membentak Sari sembarangan, bahkan sesekali menyuruhnya beristirahat. Mendengar Sari tidak jadi dipecat, Baskoro menggeram marah. Entah kenapa, ia merasa harus menyingkirkan Sari dari sana, sebelum tuduhan penggelapan yang ia rekayasa terbongkar. Baskoro mulai mencari cara yang lebih licik. Namun, Sari, tanpa mengetahui rencana jahat Baskoro, perlahan mulai menemukan kembali semangat hidupnya. Waktu bersama Banyu menjadi satu-satunya pelipur lara, dan waktu itulah yang memberinya kekuatan untuk tersenyum kembali. Senyum yang telah lama hilang dari wajahnya mulai kembali, semua berkat kehadiran Banyu. Suatu sore, Banyu mampir ke apotek sepulang kerja, dan membeli sebuah salep kecil. Keesokan harinya saat jam makan siang, di bale-bale, Banyu tiba-tiba meraih tangan Sari. Saat Sari terkejut dan mencoba menarik tangannya, Banyu dengan lembut membuka telapak tangannya dan mengoleskan salep itu pada kulitnya yang pecah-pecah. "Tiap hari kena air sabun, ya jadi begini. Nanti malam sebelum tidur oleskan lagi, ya?"
Jari-jari Banyu yang tebal perlahan membelai punggung tangan Sari yang terluka. Tangan yang terbiasa memegang serbuk besi dan semen di lokasi konstruksi itu, terasa luar biasa lembut saat merawat lukanya. Sari menunduk, bibirnya bergerak-gerak, tetapi tidak ada kata yang keluar. Ia menunduk lebih dalam agar Banyu tidak melihat matanya yang mulai panas. Sejak malam itu, setiap pulang kerja, Banyu selalu mengoleskan salep di tangan Sari di bale-bale. Waktu itu menjadi momen paling tenang dan hangat dalam sehari. Tidak peduli seberapa keras dan dingin dunia di luar, di atas bale-bale ini, Sari merasa aman. Perasaan yang telah lama ia lupakan. Suatu malam akhir pekan, mereka berdua duduk berdampingan di bawah payung sebuah minimarket dekat lokasi proyek, minum bir kalengan. Cahaya lampu jalan memantul di kaca minimarket, dan di kejauhan, lampu-lampu proyek menerangi langit malam. Sari menyesap birnya, lalu tersenyum pahit. Mas Banyu, bersama saya itu rugi, loh. Saya ini janda, punya utang, dan dituduh penggelapan. Banyu berhenti minum dan menatap Sari. Lalu ia menjawab seolah itu bukan masalah besar. Saya juga cuma kuli nomaden. Kalau kita berdua, bukannya minus ketemu minus jadi plus? Sari tertawa terbahak-bahak. Mendengar tawa Sari yang sudah lama tidak terdengar, Banyu ikut tersenyum. Di bawah payung minimarket, sambil mengadukan kaleng bir mereka, keduanya mulai membayangkan masa depan yang sederhana namun pasti. Tidak ada janji-janji besar, hanya komitmen tak terucap untuk saling berada di sisi satu sama lain yang turun perlahan di bawah cahaya lampu jalan. Malam itu, mereka menjadi sepasang kekasih. Namun, di satu sisi hati Sari, ada kecemasan yang tak kunjung hilang. Ia tahu betul Baskoro tidak akan membiarkannya tenang. Dan yang lebih penting, ia khawatir masa lalunya akan merugikan Banyu. Banyu adalah orang yang tidak takut berdiri di sisinya, tapi justru itulah yang membuat Sari cemas. Jika Baskoro mulai mengusik Banyu, ia takut sesuatu yang tidak bisa diperbaiki akan terjadi. Di bawah selimut, Sari mencium aroma salep yang dioleskan Banyu sambil membelai punggung tangannya. Kulitnya yang pecah-pecah mulai membaik. Seperti lukanya yang sembuh, hati Sari pun perlahan pulih. Kecelakaan itu datang tanpa peringatan, sama seperti jalan hidup Sari. Itu adalah hari Kamis yang biasa saat jam makan siang. Warung penuh sesak seperti biasa, dan di dapur, 3 panci besar mendidih di atas kompor. Suara gemericik sayur lodeh, desis daging di wajan, dan uap dari penanak nasi bercampur aduk, membuat dapur menjadi pusat panas dan kebisingan. Sari sedang menyajikan kuah di meja saji, sementara 2 ibu-ibu membantunya menata lauk. Tiba-tiba, hidungnya menangkap bau aneh. Bukan bau makanan atau minyak, melainkan bau khas seperti telur busuk. Sari berhenti sejenak, menoleh ke arah bagian dalam dapur. Terdengar suara desis samar dari dekat pipa gas, dan jantungnya berdebar kencang. Gas bocor. Ibu-ibu, cium bau gas enggak? Tanya Sari pada ibu di sebelahnya. Tetapi di tengah bau masakan dan suara kipas angin, tidak ada yang menyadarinya. Sari meletakkan sendok kuahnya dan bergegas ke arah pipa gas. Gas bocor deras dari sambungan selang karet yang sudah tua. Selang itu retak karena panas. Peralatan di warung proyek memang kebanyakan seperti itu, bangunan sementara, pipa sementara, dan pemeriksaan keamanan sering diabaikan. Alarm bahaya berbunyi di kepala Sari, ada 3 kompor yang menyala di dapur, dan ia tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi jika gas menyebar lebih jauh. Di dalam warung, lebih dari 100 kuli sedang makan. Gas bokor. Matikan semua kompor. Sekarang. Suara Sari menggema di seluruh dapur. Namun, reaksi pertama adalah kebingungan. Salah satu ibu pembantu berteriak, yang lain membeku. Juru masak di dalam hanya menoleh kebingungan. Para kuli di ruang makan mulai gaduh. Orang-orang yang akhirnya mencium bau gas mulai panik, bangkit dari kursi mereka dan berhamburan ke arah pintu keluar. Kepanikan menyebar. Di depan pintu keluar yang sempit, orang-orang saling mendorong. Seseorang jatuh, dan makian terdengar. Jika terus begini, tragedi karena terinjak-injak bisa terjadi sebelum ledakan gas. Orang normal pasti akan lari ke pintu keluar. Sari juga takut.
Jantungnya berdebar kencang, dan ujung jarinya terasa dingin. Tapi tubuhnya bergerak, bukan ke arah pintu keluar, melainkan ke dalam dapur. Mungkin ini adalah naluri seseorang yang telah mengelola semua urusan perusahaan selama 7 tahun. Dalam situasi krisis, yang harus dilakukan adalah mengatasi sumber masalah, bukan melarikan diri. Sari meraih alat pemadam api ringan, APAR, yang tergantung di dinding dan berlari ke arah pipa gas. Bau gas yang menyengat menusuk hidungnya, tapi ia menutup mulut dan hidungnya dengan satu tangan, sementara tangan lainnya memutar katup utama. Katup yang berkarat itu sulit diputar. Sari mengertakkan gigi dan memutarnya dengan sekuat tenaga. Rasa sakit di punggung tangannya yang terluka tidak ia rasakan. Klak! Dengan suara itu, katup berhasil ditutup rapat, dan suara desis gas berhenti. Sari segera membuka 3 jendela dapur lebar-lebar. Angin dari luar masuk, perlahan-lahan mengusir gas yang terperangkap. Ia mematikan satu persatu kompor yang masih menyala, memastikan tidak ada lagi sumber api. Tangannya gemetar, tetapi gerakannya tepat dan efisien. Setelah itu, Sari keluar dari dapur menuju ruang makan. Melihat para kuli yang saling dorong di pintu, Sari berteriak dengan suara lantang. "Katup gas sudah saya tutup. Semua api sudah padam. Jangan panik. Keluar satu-satu dengan tertib." Suaranya gemetar, tetapi nadanya tegas dan jelas, cukup untuk menenangkan kepanikan. Para kuli yang tadinya panik mulai merespons. Gerakan saling dorong berhenti, dan mereka mulai membentuk antrean untuk keluar. Sari berdiri di samping pintu, memastikan orang terakhir keluar sebelum ia sendiri melangkah keluar. Di luar warung, suasana sudah kacau. Seorang manajer proyek sedang menghubungi pemadam kebakaran melalui radio, dan para kuli berkumpul dengan cemas. Di tengah kerumunan itu, Banyu berlari terengah-engah. Helmnya miring, dan pakaian kerjanya penuh debu semen. Jelas ia berlari dari sisi lain proyek begitu mendengar kabar. "Sari, kamu tidak apa-apa? Ada yang luka?" Suara Banyu terdengar sangat cemas. Ia memeriksa wajah Sari, memegang lengannya, dan membolak-balik tangannya untuk memastikan tidak ada luka. Melihat itu, hati Sari terasa hangat. "Aku tidak apa-apa. Katupnya sudah ditutup dan ventilasi sudah dibuka, jadi tidak terlalu berbahaya. Lebih baik kita periksa apa ada yang terluka." Mendengar ucapan Sari, Banyu terdiam sejenak. Orang yang baru saja mempertaruhkan nyawa masuk ke dapur penuh gas untuk menutup katup dan mengevakuasi ratusan orang, kini lebih mengkhawatirkan orang lain daripada dirinya sendiri. Banyu menatap mata Sari, dan pada saat itu, ia mendapatkan sebuah kepastian. Wanita ini bukan hanya seseorang yang harus dilindungi, tetapi seorang mitra sejati yang bisa berjalan di sisinya. 15 menit kemudian, mobil pemadam kebakaran tiba. Petugas masuk ke warung dengan peralatan lengkap, tetapi katup gas sudah tertutup dan ventilasi sudah selesai dilakukan. Komandan Regu melihat sekeliling, mengangguk, dan berkata, "Siapapun yang melakukan ini, tindakannya sangat tepat dan sesuai prosedur. Jika tidak secepat ini, bisa terjadi kecelakaan besar." Tatapan para kuli serempak tertuju pada Sari. Sari hanya melambaikan tangan, mencoba merendah, tetapi suasana di proyek telah berubah total. Para kuli yang tadinya hanya menganggapnya sebagai pelayan warung, kini menundukkan kepala dengan hormat. Pemilik warung bahkan menggenggam tangan Sari sambil terisak, "Sari, kalau bukan karena kamu, kita semua bisa celaka." Ini adalah ucapan terima kasih tulus pertama yang ia terima dari bosnya. Ketika manajer proyek dan kepala tim K3, Keselamatan dan Kesehatan Kerja, dari kantor pusat datang untuk menyelidiki, nama Sari kembali disebut. Mereka kagum karena waktu dari awal insiden hingga evakuasi selesai hanya kurang dari 3 menit. Terutama, Kepala Tim K3 dari PT, Bangun Jaya Perkasa berjanji akan mencatat tindakan Sari sebagai studi kasus teladan dan menjabat tangannya. Saat itulah, nama Sari mulai dikenal lebih dari sekadar pelayan warung, tetapi terukir dalam ingatan para pejabat proyek. Setelah semuanya terkendali, Banyu membawa Sari ke balai-balai di belakang warung, tempat di mana mereka biasa minum kopi bersama. Banyu menyeduh kopi tanpa kata dan memberikannya pada Sari. Barulah saat itu, ketegangan Sari mereda, dan kedua tangannya mulai gemetar hebat. Baru terasa sekarang gemetarnya.
Tadi sama sekali tidak merasa takut, kata Sari sambil tersenyum dengan suara bergetar. Banyu meletakkan tangannya yang besar di atas tangan Sari yang gemetar, menggenggamnya dengan lembut. Pasti sangat menakutkan, tapi kamu hebat sekali. Aku berlari ke sini sambil memikirkan hal-hal buruk yang bisa terjadi padamu, sementara kamu justru berlari masuk ke dalam dengan apar. Suara Banyu dipenuhi kekaguman, kekhawatiran, dan kelegaan. Sari menyesap kopinya dan menyatukan jari-jarinya dengan jari Banyu. Gemetarnya perlahan reda. Malam itu, Banyu akhirnya mengucapkan sesuatu yang telah lama ia pikirkan. Sepulang kerja, sambil minum bir kalengan di bawah payung minimarket, Banyu tiba-tiba menatap Sari dengan serius. Sari, kalau akhir pekan ini ada waktu, mau ikut ke rumahku? Sari, yang sedang memegang kaleng bir, membelalakan matanya. Mendengar kata rumahku, ia hanya membayangkan sebuah kontrakan sederhana atau rumah orang tuanya di kampung. Mungkin orang tuanya sudah tua dan tinggal di desa yang asri. Pikiran itu membuatnya bersemangat sekaligus gugup. Ke rumah? Ada orang tua Mas? Iya, ayah saya ingin bertemu. Kembali ke kamar kosnya, Sari membongkar lemari dan mengeluarkan blus dan rok terbersih yang ia punya, lalu menyetrikanya dengan hati-hati. Ia mencoba-coba pakaian itu di depan cermin, menunggu akhir pekan dengan perasaan gembira yang sudah lama tidak ia rasakan. Banyu tersenyum sendiri membayangkan Sari. Keberanian dan kepemimpinan Sari saat insiden gas, ketulusannya, dan semangatnya yang tak pernah padam. Banyu yakin, jika ayahnya punya mata yang tajam untuk menilai orang, ia pasti akan melihat nilai sejati Sari. Sari belum tahu, rumah yang dimaksud Banyu bukanlah tempat biasa. Rahasia mengapa Banyu, seorang kuli kasar, bisa begitu percaya diri dan tenang akan segera terungkap. Dan saat itu terjadi, hidup Sari sekali lagi akan mengalir ke arah yang tak terduga. Namun kebahagiaan itu terkadang kejam, ia seringkali datang membawa cobaan terbesar tepat saat terasa begitu dekat. Ketika Sari perlahan mulai menemukan senyumnya di sisi Banyu, badai tak terduga menerjang masuk ke dalam warung. Hari itu angin bertiup sangat kencang. Debu dari proyek menempel di kaca jendela warung, dan para kuli bergegas masuk sambil menyipitkan mata. Jam sibuk makan siang baru saja berlalu. Sari sedang membereskan meja, dan di dapur, seorang ibu pembantu bersenandung sambil mencuci piring. Suasana yang tenang di penghujung jam makan siang. Brak! Pintu warung terbuka dengan keras. Bukan karena angin. Saat Sari menoleh, jantungnya serasa berhenti berdetak. Mantan ibu mertuanya. Mengenakan mantel hitam dan menjepit tas tangan di ketiaknya, ia menyapu pandangan ke seluruh warung dengan mata penuh kebencian. Jelas sekali ia mencari Sari. Kaki Sari membeku. Pikiran untuk lari dan bertahan saling bertabrakan di kepalanya, tetapi tubuhnya kaku tak bisa bergerak. Tatapan ibu mertuanya akhirnya terkunci pada sosok Sari yang berdiri di antara meja-meja. Senyum sinis terukir di bibirnya, dan ia melangkah masuk dengan angkuh. Oh, di sini rupanya kau. Beberapa kuli yang belum selesai makan menoleh, dan ibu pembantu di dapur mengecilkan suara air, ikut menyimak. Ibu mertuanya datang ke warung ini karena satu alasan. Putranya, Baskoro, sedang merencanakan pernikahan dengan putri seorang direktur BUMN, dan kehadiran Sari dianggap sebagai batu sandungan. Baskoro telah memoles citranya sebagai anak berbakti dan pengusaha sukses di depan calon mertuanya. Jika status perceraian dan keberadaan mantan istrinya terungkap, perjodohan itu bisa gagal total. Bagi ibu mertuanya, Sari adalah duri dalam daging yang harus disingkirkan dari kota ini. Perempuan mandul yang menggerogoti uang perusahaan suaminya, masih berani-beraninya kamu di sini? Teriakannya menggema di seluruh warung. Suasana seketika membeku. Sendok para kuli berhenti di udara, dan suara air di dapur pun senyap. Semua mata tertuju pada Sari dan ibu mertuanya. Sari menggigit bibirnya dan menunduk. Tuduhan penggelapan dan stigma mandul itu semua bohong, tetapi membantah di sini tidak akan mengubah apapun. Selama 7 tahun, ia belajar bahwa ibu mertuanya bukanlah orang yang bisa diajak bicara. Sari hanya menunduk, menunggu badai berlalu. Tapi ibu mertuanya tidak berhenti di situ. Ia mengeluarkan sesuatu dari tas tangannya dan melemparkannya ke wajah Sari. Serbuk putih berhamburan di rambut dan bahu Sari.
Itu adalah garam. Tindakan penghinaan, seolah mengusir nasib sial. Butiran garam terasa asin di bibirnya. Dasar perempuan sial, mungkin dengan garam ini nasib busukmu bisa sedikit bersih. Tidak cukup dengan itu, ia menjambak rambut Sari. Kukunya menancap di kulit kepala Sari. Sari menahan jeritan kesakitan dan mencoba melepaskan tangannya, tetapi kekuatan ibu mertuanya yang dipenuhi amarah begitu besar. Jangan halangi jalan anakku. Pergi dari kota ini sekarang juga. Aku muak melihatmu. Setiap kali ia mengguncang rambut Sari, tubuh Sari terhuyung-huyung. Para kuli hanya terpaku, beberapa membuang muka karena canggung, tetapi tidak ada yang berani ikut campur. Pemilik warung hanya bisa mondar-mandir dengan cemas di dalam dapur, wajahnya pucat pasi. Setelah melepaskan jambakannya, ibu mertuanya berbalik ke arah para kuli yang tersisa dan mulai menyebarkan fitnah. Kalian tahu siapa perempuan ini? Dia ini pencuri yang menggelapkan uang perusahaan anak saya. Dia juga mandul, makanya diceraikan. Tidak habis pikir, perempuan seperti ini yang menyajikan nasi untuk kalian. Masa lalu Sari dikuliti habis-habisan di tengah warung yang ramai. Campuran antara fakta dan kebohongan menyebar ke setiap sudut, dan tatapan para kuli berubah menjadi campuran antara penasaran, kasihan, dan cemoohan. Bagi Sari, tatapan-tatapan itu terasa seperti ribuan jarum yang menusuk tubuhnya. Sari akhirnya jatuh terduduk di lantai. Rambutnya yang penuh garam menempel di dahi, dan celemeknya yang kusut dipenuhi butiran garam putih. Air mata yang selama ini ia tahan akhirnya tumpah ruah. Kesedihan selama 7 tahun, harga diri yang ia pertahankan selama 3 bulan, semuanya runtuh pada saat itu. Tepat saat itu, terdengar langkah kaki tergesa-gesa dari luar. Suara sepatu safety yang berat menginjak lantai beton. Banyu, yang mendengar kabar dari proyek, berlari masuk. Pakaian kerjanya penuh debu semen, dan ia memegang helmnya di tangan. Mata Banyu tertuju pada Sari yang terduduk di lantai, dan ibu mertuanya yang berdiri di atasnya. Seketika, tatapan Banyu menjadi dingin. Ia melangkah maju dan dengan kasar menepis tangan ibu mertuanya yang hendak menjambak Sari lagi. "Si siapa kau ini?" bentak ibu mertuanya, tetapi Banyu tidak mundur. Ia berdiri seperti dinding di depan Sari, menatap lurus ke arah wanita tua itu, dan berkata dengan suara rendah namun tegas, "Jangan sentuh dia. Saya yang akan menjadi pelindung sahnya." Warung menjadi sunyi senyap. Para kuli menahan napas. Bahkan Sari, yang terduduk di lantai, menatap punggung Banyu dengan tak percaya. Pelindung sah. Butuh beberapa detik baginya untuk memahami arti kalimat itu. Itu adalah momen di mana Banyu secara tidak langsung melamarnya di depan umum. Wajah ibu mertuanya memerah. Ia memandang Banyu dari atas ke bawah, melihat pakaian kerja penuh debu dan sepatu usangnya, lalu tertawa menghina. "Kuli bangunan rendahan sepertimu ikut campur? Siapa kau ini?" "Oh, pantas saja, sama-sama rendahan." Sambil berbicara, ia meludah ke arah wajah Banyu. Ludah itu mengenai pipi Banyu, tetapi ia tidak berkedip sedikit pun. Ia hanya perlahan menyeka pipinya dengan lengan bajunya, menatap wanita itu dalam diam. Ketenangannya justru semakin memprovokasi. Mendengar keributan, Baskoro berlari dari kantor proyek. Ia masuk ke warung dan langsung berteriak, "Hei, bajingan, apa yang kau lakukan pada ibuku?" Baskoro mencoba mencengkeram kerah baju Banyu, tetapi Banyu dengan mudah menepis tangannya. Baskoro terhuyung mundur, dan Banyu menatapnya dengan dingin. "Pak Baskoro, melakukan tindakan seperti ini pada mantan istri yang sudah resmi bercerai adalah tindakan kekerasan dan penghinaan. Ada puluhan saksi di sini, jadi bertindaklah dengan bijak." Baskoro terkejut mendengar seorang kuli menggunakan istilah hukum. Namun, harga dirinya yang mendidih membuatnya hendak mengangkat tinjunya lagi. Saat itu, pemilik warung berteriak, "Saya panggil polisi." Dan beberapa kuli perlahan bangkit, mendekat ke arah Banyu. Mereka masih ingat bagaimana Sari menyelamatkan mereka saat insiden gas. Merasakan suasana berbalik, Baskoro menggeram dan menarik lengan ibunya. "Ibu, ayo kita pergi. Tidak perlu ribut di tempat seperti ini." Sambil diseret pergi, ibu mertuanya masih menunjuk-nunjuk ke arah Sari. "Awas kau, Sari."
lihat saja apa kau masih bisa hidup di sini." Setelah teriakan penuh amarah itu menjauh, keheningan kembali menyelimuti warung. Banyu berlutut di depan Sari yang masih terduduk. Ia dengan lembut membersihkan garam dari rambut Sari dan membantunya berdiri. Sari menyandarkan dahinya di dada Banyu dan menangis tanpa suara. Pakaian kerja yang kasar itu berbau semen dan keringat, tetapi bagi Sari, itu adalah aroma teraman di dunia. Namun, di dalam hatinya, rasa bersalah lebih besar daripada rasa terima kasih. Fakta bahwa Banyu harus menanggung penghinaan diludahi karena dirinya terasa sangat menyakitkan. Banyu tidak bersalah, tetapi masa lalu Sari telah menyeretnya ke dalam masalah. Sari menyeka air matanya dan menatap wajah Banyu. "Mas Banyu, maafkan aku. Gara-gara aku." Banyu menggelengkan kepala. Ia menyeka air mata Sari dengan ibu jarinya dan berkata dengan suaranya yang tenang seperti biasa, "Bukan kamu yang harus minta maaf. Dan aku bukan orang yang goyah karena hal seperti ini." Satu kalimat itu membuat hati Sari kembali sesak, tetapi kali ini bukan karena kesedihan. Keyakinan bahwa pria ini adalah orang yang tulus berakar kuat di dalam hatinya. Namun, kenyataan begitu kejam. Setelah keributan itu, suasana di warung berubah total. Gosip tentang Sari menyebar di antara para kuli, dan tekanan dari luar mulai datang kepada pemilik warung. Ibu mertuanya sempat melemparkan amplop uang sambil menuntut agar Sari dipecat, dan Baskoro sekali lagi menggunakan kontrak makan untuk menekannya. Kali ini, pemilik warung tidak bisa bertahan lagi. Sari akhirnya membuat keputusan. Jika ia terus bekerja di sini, ia hanya akan merugikan semua orang yang telah membantunya. Sepulang kerja, sambil diam-diam mengemasi barang-barangnya, ia berkata pada pemilik warung, "Pak, terima kasih untuk semuanya. Saya tidak ingin merepotkan Bapak lagi." Pemilik warung menunduk dengan wajah penuh penyesalan. Sari menyandang tasnya dan berjalan keluar. Di depan warung, Banyu sudah menunggunya. Ia mengambil tas dari bahu Sari. Meskipun Sari menolak, Banyu sudah menyandangnya dan berjalan lebih dulu. Menatap punggung Banyu, Sari berpikir, "Bolehkah aku tetap berada di sisinya? Apakah masa laluku tidak akan menjadi bebannya?" Kepala dan hatinya terus berdebat. Banyu berhenti sejenak, menoleh, dan mengulurkan tangannya pada Sari. "Sari, jangan lupa janji kita akhir pekan ini, ya? Kita pergi ke rumahku." Sari menatap tangan Banyu, lalu perlahan menyambutnya. Punggung tangannya yang dulu pecah-pecah kini sudah jauh lebih halus berkat salep yang dioleskan Banyu setiap hari. Sari belum tahu, ke dunia seperti apa tangan yang ia genggam ini akan membawanya. Akhir pekan pun tiba. Sari bangun pagi-pagi, keramas di kamar mandi umum kos, dan mengikat rambutnya dengan rapi. Di depan cermin, ia mengenakan blus putih dan rok hitam yang telah ia setrika beberapa hari sebelumnya, serta satu-satunya sepatu hak yang ia miliki. Meskipun hanya punya lip balm dari minimarket, ia tersenyum puas melihat pantulan dirinya. Ini adalah pertemuan pertamanya dengan orang tua Banyu, dan ia ingin terlihat rapi dan sopan. Banyu menjemputnya di depan kos. Tidak lagi mengenakan pakaian kerja penuh debu, ia memakai kemeja bersih dan celana katun. Penampilan itu terasa asing, sekaligus mendebarkan bagi Sari. Banyu hanya berkata singkat, "Cantik," yang membuat telinga Sari memerah. Mereka naik bus ke pinggiran kota. Pemandangan kota perlahan berubah. Ruko-ruko dan apartemen padat berganti dengan jalanan lebar dan perumahan baru yang tertata rapi. Sari berpikir rumah Banyu mungkin ada di sekitar sini, membayangkan sebuah rumah sederhana di pedesaan. Setelah turun dari bus, Banyu memanggil taksi. Taksi itu menyusuri jalanan lebar, lalu menanjak ke sebuah bukit. Bangunan-bangunan mulai jarang, digantikan oleh pepohonan rimbun di kedua sisi jalan. Sari mulai merasa aneh. Suasananya sangat berbeda dari pemukiman biasa. Taksi berhenti di depan sebuah tembok batu yang tinggi. Banyu turun lebih dulu dan mengulurkan tangannya pada Sari. Begitu turun dari taksi, Sari terpaku. Di hadapannya bukanlah rumah sederhana di pedesaan. Di balik tembok tinggi itu, berdiri sebuah rumah mewah 3 lantai dengan taman yang terawat indah, jalan masuk dari batu granit, dan 2 sedan hitam mewah terparkir di depannya. Mulut Sari ternganga. "Mas Banyu, ini di mana?" Suara Sari bergetar.
Banyu menggaruk tengkuknya dengan canggung. Wajahnya yang biasanya tenang dan percaya diri di proyek, kini terlihat sedikit tegang. Ini rumahku. Sebenarnya, aku putra dari Pak Hardiman, pemilik PT Bangun Jaya Perkasa. Dunia Sari seakan berhenti. PT Bangun Jaya Perkasa. Perusahaan konstruksi tempat warung proyeknya berada. Perusahaan besar tempat subkontraktor Baskoro mendapatkan kontrak. Banyu adalah putra tunggal pemiliknya. Sari tanpa sadar mundur selangkah. Pikirannya kosong, dan jantungnya berdebar kencang. Kenapa tidak bilang? Kenapa Mas kerja sebagai kuli di sana? Suaranya dipenuhi rasa kaget, pengkhianatan, dan ketakutan. Banyu menatap lurus ke mata Sari dan menjawab dengan tenang, "Ayah saya bilang, penerus perusahaan harus tahu dari bawah. Tanpa pengalaman dari nol, saya tidak akan bisa memahami industri ini. Dan aku tidak memberitahumu karena aku ingin kamu mengenalku sebagai Banyu, bukan sebagai anak siapa-siapa." Tidak ada kebohongan dalam kata-katanya. Tetapi di kepala Sari, ribuan pikiran berkecamuk. Aku ini janda dengan tuduhan penggelapan. Beraninya aku berdiri di depan putra seorang konglomerat? Apakah semua kebaikannya selama ini hanya rasa kasihan? Atau jangan-jangan dia sedang mengujiku? Dada Sari terasa sesak, dan dorongan untuk lari muncul. Saat Sari hendak berbalik, Banyu memegang tangannya. "Jangan lari. Aku membawamu ke sini bukan untuk menjadikanmu pacar anak konglomerat. Aku membawamu ke sini sebagai orang yang akan berjalan di sisiku. Tolong percaya padaku." Tangan Banyu masih terasa kasar dan tebal. Tangan yang sama yang memegang semen dan besi di proyek. Dari sentuhan itu, Sari merasa bahwa Banyu tidak berubah. Baik sebagai kuli maupun sebagai anak pemilik perusahaan, kehangatan tangannya tetap sama. Sari menghela napas gemetar dan mengangguk. Banyu menggenggam tangannya erat dan membawanya masuk. Begitu masuk ke dalam rumah, ketegangan Sari mencapai puncaknya. Sofa kulit mewah di ruang tamu yang luas, lukisan-lukisan di dinding, lantai marmer yang berkilauan. Ini adalah dunia yang sama sekali berbeda dari yang pernah ia jalani. Suara hak sepatunya di lantai marmer terdengar sangat keras, membuatnya semakin gugup. Di sofa, seorang pria duduk. Rambutnya yang memutih disisir rapi, dan di antara kerutan di wajahnya, tatapannya tajam. Itu adalah Pak Hardiman, pemilik PT Bangun Jaya Perkasa. Ia meletakkan cangkir tehnya, dan perlahan mengangkat pandangannya ke arah Sari. Tatapan itu berbeda dari tatapan kebencian ibu mertuanya. Ini adalah tatapan dingin dan berat yang seolah bisa menembus esensi seseorang. "Silakan duduk," kata pertama Pak Hardiman singkat dan datar. Sari duduk dengan hati-hati di samping Banyu, punggungnya tegak lurus. Pak Hardiman menatapnya dalam diam untuk waktu yang lama sebelum akhirnya berbicara. "Saya dengar, Anda pernah bercerai." Pertanyaan yang menusuk. Jantung Sari berdebar, tetapi ia tidak membuang muka. "Benar, Pak. Saya juga dengar Anda dituduh melakukan penggelapan di perusahaan mantan suami Anda." "Itu tidak benar, Pak. Buktinya direkayasa, dan saya tidak bersalah." Suara Sari sedikit bergetar, tetapi tatapannya tidak goyah. Alis Pak Hardiman bergerak sedikit. "Kau datang ke sini bukan karena latar belakang anak saya, kan?" Sari tahu ini adalah pertanyaan inti. Yang ingin diketahui Pak Hardiman bukanlah masa lalunya, tetapi niatnya. Apakah karena uang, kekuasaan, atau karena Banyu sendiri? Sari menarik napas sejenak, lalu menjawab dengan suara sopan namun tegas, "Saya mencintai Banyu saat ia masih menjadi kuli, bukan sebagai putra Bapak. Sebelum datang ke sini hari ini, saya tidak tahu siapa Banyu sebenarnya. Sejujurnya, jika saya tahu, saya mungkin tidak akan berani datang. Saya sendiri tidak yakin apakah saya pantas duduk di sini." Keheningan menyelimuti ruang tamu. Tatapan Pak Hardiman sedikit berubah. Ia tidak menemukan perhitungan, sanjungan, atau kerendahan hati yang dibuat-buat dalam jawaban Sari. Pak Hardiman bangkit, masuk ke ruang kerjanya, dan kembali dengan setumpuk dokumen tebal. Ia meletakkannya di atas meja. "Saya dengar Anda bekerja sebagai staf administrasi dan keuangan selama 7 tahun. Saya ingin melihat kemampuan Anda.
Ini laporan keuangan dan operasional perusahaan kami yang terbaru. Coba temukan masalahnya. Ini adalah sebuah ujian. Sari menatap dokumen itu sejenak. Dengan tangan gemetar, ia mengambilnya. Begitu membuka halaman pertama, tatapannya berubah. Naluri seseorang yang telah berurusan dengan buku kas selama 7 tahun bangkit. Matanya bergerak cepat membaca angka-angka, dan jarinya menelusuri setiap pos dengan akurat. 30 menit berlalu. Pak Hardiman mengamati sambil minum teh, sementara Banyu duduk tenang. Sari akhirnya meletakkan dokumen itu dan berbicara. Saya melihat 3 masalah utama. Suaranya tidak lagi bergetar. Di hadapan angka-angka, Sari menemukan kembali kepercayaan dirinya. Pertama, harga pembelian material rata-rata 12% lebih tinggi dari harga pasar. Ada kontrak berulang dengan pemasok tertentu. Jika diubah menjadi tender terbuka, bisa menghemat biaya tahunan yang signifikan. Kedua, ada tumpang tindih dalam penempatan personel lapangan. Personel K3 untuk proyek A dan proyek B terdaftar sebagai orang yang sama, ini berarti pengawasan sebenarnya tidak berjalan efektif. Ketiga, waktu pembayaran kepada vendor subkontraktor tidak teratur. Keterlambatan pembayaran bisa mengganggu arus kas mereka, yang pada akhirnya akan berdampak pada kualitas pekerjaan. Ketika Sari selesai berbicara, suasana di ruangan itu berubah. Tangan Pak Hardiman yang memegang cangkir teh berhenti di udara, dan tatapannya yang tajam kini dipenuhi kekaguman. Terutama poin pertama adalah masalah yang sudah ia perintahkan untuk diselidiki oleh tim audit internal, dan poin ketiga adalah masalah struktural yang bahkan sulit ditemukan oleh stafnya. Seorang pelayan warung mampu menunjukkan inti masalah hanya dalam 30 menit. Banyu sangat gembira. Ia percaya pada kemampuan Sari, tetapi tidak menyangka Sari bisa melewati ujian ayahnya dengan begitu cemerlang. Pak Hardiman mengambil kembali dokumen-dokumen itu dan menatap Sari lama. Setelah hening sejenak, ia akhirnya berkata, "Kemampuanmu membangun perusahaan orang lain selama 7 tahun ternyata sehebat ini. Kau pantas bergabung dengan perusahaan kami." Mata Sari membelalak. Nada bicara Pak Hardiman masih datar, tetapi pengakuan di dalamnya sangat jelas. Ia kemudian menoleh ke Banyu dan berkata pelan, "Anakku ternyata punya mata yang bagus untuk melihat orang." Satu kalimat itu adalah sebuah persetujuan. Wajah Banyu dipenuhi kelegaan dan kebahagiaan. Sari akhirnya merasa tegangannya mereda, dan matanya mulai terasa panas. Air mata kebahagiaan, sekaligus air mata yang membawa beban dari semua waktu yang telah berlalu, akhirnya tumpah. Fajar di kamar kos, penghinaan di warung, garam yang dilemparkan ibu mertuanya, ejekan Baskoro semuanya luruh dalam air mata itu. Setelah itu, Pak Hardiman diam-diam memerintahkan stafnya untuk menyelidiki tuduhan penggelapan terhadap Sari di perusahaan Baskoro. Sebagai seorang pebisnis ulung, ia tahu cara membedakan kebenaran dari kebohongan. Meninggalkan rumah itu, Sari masih merasa seperti sedang bermimpi. Banyu meletakkan tangannya di bahu Sari. "Tidak apa-apa." Sari mengangguk dan tersenyum kecil. Ini lebih dari sekadar tidak apa-apa. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, kemampuan dan ketulusannya diakui sepenuhnya. Namun, Sari belum tahu, Baskoro, yang sama sekali tidak mengetahui semua ini, sedang mempersiapkan serangan terakhir untuk menghancurkannya. Ia berencana menggunakan acara jamuan makan malam mitra kerja PT Bangun Jaya Perkasa untuk memperkuat posisinya dan secara resmi mematenkan tuduhan penggelapan terhadap Sari, agar Sari tidak pernah bisa mengangkat kepalanya lagi, tapi kali ini berbeda. Sari tidak lagi sendirian. Dan salinan buku-buku kas yang ia simpan di dalam tasnya akhirnya akan melihat cahaya. Lampu gantung kristal raksasa menerangi lobi utama kantor pusat PT Bangun Jaya Perkasa. Malam ini adalah malam apresiasi mitra kerja tahunan. Para direktur perusahaan subkontraktor, pemasok material, dan tokoh-tokoh penting industri berkumpul di satu tempat. Diundang ke acara ini saja sudah merupakan sebuah pengakuan, dan relasi yang terjalin di sini bisa berujung pada kontrak miliaran rupiah. Baskoro merapikan setelan jasnya di depan cermin sambil tersenyum. Ia yakin malam ini adalah miliknya. Di sampingnya, putri direktur BUMN itu mengenakan gaun mewah. Baskoro sudah membayangkan semua mata akan tertuju padanya.
Ia juga sangat berharap perusahaannya akan terpilih sebagai mitra utama PT Bangun Jaya Perkasa, berkat lobi yang telah ia lakukan beberapa hari sebelumnya. Acara diadakan di lantai teratas gedung. Di balik jendela kaca, pemandangan malam kota berkilauan seperti permata. Baskoro melangkah masuk dengan santai. Namun, pandangannya tertuju pada punggung seorang pria yang duduk di meja utama. Pundak lebar, setelan hitam yang pas di badan, rambut yang disisir rapi. Siluet yang terasa akrab. Baskoro mendekat, dan saat pria itu menoleh, langkahnya terhenti. Itu Banyu. Kuli kasar yang ia lihat makan di warung proyek, kini mengenakan setelan pesanan khusus dan duduk di meja kehormatan. Mata Baskoro terbelalak, pikirannya kosong. Hei, apa-apaan ini? Kenapa kau bisa ada di sini? Bagaimana bisa seorang kuli masuk ke sini? Suara Baskoro menggema, menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Tapi Banyu hanya tersenyum sambil meletakkan gelas sampanyanya. Sikap tenangnya justru membuat Baskoro semakin marah. Keamanan. Ada orang aneh masuk ke sini. Usir dia sekarang juga. Saat Baskoro berteriak, pembawa acara di panggung memulai pengumuman. Bapak dan Ibu sekalian, mohon perhatiannya. Dengan hormat, kami perkenalkan putra dari Bapak Hardiman sekaligus calon penerus PT Bangun Jaya Perkasa, Bapak Banyu Wicaksono, Direktur kami. Seluruh ruangan bergemuruh. Ratusan pasang mata tertuju pada Banyu, yang bangkit dan memberikan hormat singkat. Wajah Baskoro pucat pasi. Gelas di tangannya bergetar. Pria yang ia hina sebagai kuli, yang hendak ia hajar, ternyata adalah pewaris tahta PT Bangun Jaya Perkasa. Tapi kejutan yang sebenarnya baru saja dimulai. Pintu utama kembali terbuka, dan di bawah sorotan lampu, seorang wanita melangkah masuk. Dengan gaun putih yang memukau, tatanan rambut yang elegan, dan sepatu berkelas. Penampilannya yang anggun namun tegas langsung mencuri perhatian seluruh ruangan. Banyu bangkit, mendekatinya, dan mengulurkan lengannya untuk mengawalnya. Itu adalah Sari. Sari yang dulu mengenakan celemek penuh noda minyak dan mencuci piring di warung proyek, kini berjalan di tengah ruangan, digandeng oleh pewaris sebuah perusahaan raksasa. Kaki Baskoro lemas. Pacarnya bertanya, "Mas, kamu kenapa?" Tapi Baskoro tidak mendengar apa-apa. Banyu mengambil mikrofon di depan panggung. Pada kesempatan ini, saya ingin memperkenalkan seseorang. Tunangan saya, Ibu Sari Lestari. Tepuk tangan membahana. Sari memberikan hormat singkat. Hanya satu orang yang tidak bisa bertepuk tangan. Baskoro. Wajahnya memerah karena marah dan malu, tinjunya terkepal erat. Wanita yang ia buang, kini berdiri di sana sebagai tunangan dari pria yang ia remehkan. Baskoro membuat pilihan terburuk. Dikuasai amarah, ia berteriak di tengah acara. "Tunggu. Wanita itu, Sari, dia seorang penggelap. Dia punya catatan kriminal mencuri uang dari perusahaan saya. Bagaimana bisa wanita seperti ini menjadi tunangan pewaris PT Bangun Jaya Perkasa? Pak Hardiman, apakah Anda tahu fakta ini?" Suasana membeku. Bisik-bisik menyebar seperti gelombang. Tapi kali ini, Sari tidak menunduk. Ia telah mempersiapkan momen ini. Ia menatap Banyu dan mengangguk kecil. Banyu memberi isyarat kepada staf, dan sebuah layar proyektor besar turun di depan. Dengan suara tenang, Sari mengambil mikrofon. "Mengenai tuduhan penggelapan yang disebutkan oleh Bapak Baskoro, saya akan menjelaskan kebenarannya." Di layar, satu persatu gambar dokumen muncul. Itu adalah salinan pembukuan ganda Baskoro yang telah Sari simpan selama 7 tahun. Di pembukuan resmi, semuanya tampak normal. Tapi di pembukuan asli, terlihat jelas bagaimana Baskoro menaikkan harga material untuk mengambil selisihnya. Ini adalah perbandingan antara catatan pembelian material real dengan yang ada di pembukuan resmi. Harga dinaikkan rata-rata 30%, dan selisihnya ditransfer ke rekening pribadi Pak Baskoro. Layar berganti. Kali ini dokumen pajak, terbukti bagaimana Baskoro mengecilkan laporan omzet untuk menghindari pajak selama bertahun-tahun. Setiap kali jari Sari menunjuk angka di layar, suasana di ruangan semakin berat.
Dan ini adalah bukti penggunaan material di bawah standar. Ada 37 kasus di mana material berkualitas rendah digunakan, tetapi ditagih dengan harga normal. Ini bukan sekadar penipuan, ini adalah kejahatan serius yang mengancam keselamatan bangunan. Ruangan menjadi riuh. Di industri konstruksi, penggunaan material di bawah standar adalah kejahatan paling serius. Wajah para direktur subkontraktor lainnya mengeras, dan tatapan Pak Hardiman setajam pedang ke arah Baskoro. Wajah Baskoro putih seperti kapas. Bibirnya bergetar, keringat dingin mengalir di punggungnya. Ia mencoba lari, tetapi di pintu keluar, 2 orang penyidik sudah berdiri menunggunya. Pak Hardiman, setelah memeriksa bukti dari Sari, telah melaporkannya ke pihak berwenang, ini rekayasa. Semua bohong, teriak Baskoro, tetapi angka-angka di layar tidak bisa berbohong. Pak Hardiman bangkit dan mengambil mikrofon. Semua kontrak antara PT Bangun Jaya Perkasa dengan perusahaan Bapak Baskoro akan segera kami batalkan. Dan kami akan menempuh jalur hukum untuk semua masalah yang terungkap malam ini. Wajah Baskoro berubah menjadi abu-abu. Pacarnya, putri direktur itu, melepaskan tangannya dan mundur. Para penyidik mendekat. Baskoro mencoba menyerang Sari sebagai upaya terakhir, tetapi tangannya sudah ditahan. Saat diseret keluar, Baskoro menatap Sari dengan tatapan putus asa. Sari, tolong aku. Sekali ini saja. Dari mulut yang pernah mengejeknya nasib sialmu tidak akan berubah, kini keluar permohonan. Sari menatapnya. Hatinya terasa campur aduk, tetapi tatapannya tidak goyah. Pak Baskoro, hiduplah, sesuai dengan kelas Anda. Itu adalah kata-kata yang pernah dilontarkan Baskoro padanya. Satu kalimat itu menggema di seluruh ruangan, dan wajah Baskoro hancur lebur. Pacarnya segera menelepon ayahnya, dan beberapa hari kemudian, surat gugatan cerai, sampai ke tangan Baskoro. Dalam satu malam, ia kehilangan segalanya. Musik kembali mengalun. Orang-orang mulai mendekati Sari untuk menjabat tangannya. Bahkan Pak Hardiman datang dan berkata, kerja bagus hari ini. Sari kembali ke sisi Banyu dan menggenggam tangannya erat. Kehangatan yang menjalar memberitahunya bahwa semua ini nyata. Air mata menetes dari matanya, dan Banyu dengan lembut menyekanya. Semuanya sudah berakhir, kan? Bisik Sari. Banyu menggenggam tangannya lebih erat. Tidak, ini baru permulaan. Pertarungan panjang. Sari akhirnya berakhir, dan kehidupan yang sesungguhnya baru saja akan dimulai. 6 bulan telah berlalu. Musim telah berganti 2 kali, dan hidup Sari telah berubah total. Pukul 8 pagi, Sari turun dari sebuah sedan hitam di depan kantor pusat PT Bangun Jaya Perkasa. Mengenakan setelan kerja rapi dan membawa tas dokumen, dengan langkah percaya diri dan senyum di wajahnya. Ia bukan lagi wanita yang sama yang terbangun di kamar kos sempit pukul 4 pagi. Setelah acara malam itu, Pak Hardiman secara resmi mengangkat Sari sebagai Kepala Divisi Perencanaan Korporat. Awalnya, banyak bisik-bisik di kantor. Mereka bilang ia mendapatkan posisi itu karena ia tunangan pewaris, tapi Sari tidak peduli. Bagi seseorang yang telah menahan siraman garam dan ejekan, gosip kantor hanyalah debu yang tertiup angin. Sari langsung turun ke lapangan. Ia memakai helm proyek dan berbicara dengan para kuli. Pengalamannya di warung proyek membuatnya memahami masalah di lapangan lebih baik dari siapapun. Laporan pertamanya, yang berisi usulan sistem tender terbuka untuk material, perbaikan manajemen K3, dan standarisasi jadwal pembayaran vendor, membuat Pak Hardiman terkesan. Semua itu adalah ide yang lahir dari pengalamannya langsung. Divisi yang dipimpin Sari dengan cepat menunjukkan hasil. Biaya material turun 15%, angka kecelakaan kerja menurun drastis, dan keluhan dari subkontraktor berkurang. Ketika Pak Hardiman memujinya secara langsung dalam rapat direksi, Sari merasakan keharuan yang mendalam. Suatu sore yang hujan, seorang tamu tak terduga datang. Di lobi, seorang wanita berdiri kuyup tanpa payung. Pakaiannya yang dulu mewah kini terlihat kusam. Itu adalah mantan ibu mertuanya. Begitu Sari keluar, wanita itu langsung berlutut di lantai yang basah. Sari, tolong selamatkan Baskoro. Rumah kami disita, penagih utang terus datang.
Tolong kami sekali ini saja. Sari berdiri tegak dan berkata dengan suara tenang namun tegas. Ibu, saya tidak pernah menyentuh uang perusahaan Baskoro, selama 7 tahun saya bekerja tanpa gaji. Justru Baskoro yang menggelapkan uang dan menuduh saya. Sari melanjutkan. Dan saya tidak mandul. Baskoro yang meminta saya untuk merahasiakan bahwa dialah yang mandul. Saya melihat sendiri hasil tesnya. Isak tangis ibu mertuanya berhenti. Wajahnya pucat pasi. Dosa karena telah memfitnah dan mengusir saya, sekarang terimalah hukumannya. Saya tidak mau lagi terlibat dalam urusan keluarga ibu. Sari berbalik. Di belakangnya, tangisan wanita itu bercampur dengan suara hujan. Beban tak terlihat di pundaknya akhirnya terangkat. Hidup Baskoro hancur total. Semua asetnya dibekukan, perusahaannya bangkrut, dan pacarnya meninggalkannya. Terlilit utang, ia akhirnya harus bekerja di tempat yang paling ia hina, menjadi kuli bangunan harian. Kata-katanya sendiri, nasib sialmu tidak akan berubah, kini kembali padanya. Suatu hari, saat Sari dan Banyu meninjau salah satu proyek, Baskoro melihat mereka dari kejauhan. Mengenakan helm dan pakaian kerja penuh debu, ia bersembunyi di balik mesin molen, melihat Sari berjabat tangan dengan manajer proyek. Ia baru menyadari, yang ia buang bukan hanya seorang istri, tetapi seluruh hidupnya. Air mata mengalir di pipinya, dan ia hancur dalam diam. Menjelang musim dingin, Sari dan Banyu menikah. Bukan di hotel mewah, tetapi di halaman warung proyek tempat mereka pertama kali bertemu. Pemilik warung dengan senang hati menyediakan tempat, dan ibu-ibu yang dulu bekerja dengan Sari menyiapkan makanannya. Para kuli, karyawan kantor, dan Pak Hardiman, semuanya berkumpul untuk merayakan. Sari mengenakan gaun putih sederhana, dan Banyu mengenakan kemeja rapi. Penampilan mereka tidak jauh berbeda dari saat pertama kali bertemu. Yang berbeda hanyalah tidak ada lagi bayangan kesedihan di wajah Sari, dan ada keyakinan yang tak tergoyahkan di mata Banyu. Sari masuk ke dalam warung dan berdiri di depan meja saji yang dulu menjadi tempat kerjanya. Semua kenangan melintas. Tangan yang pecah-pecah, siraman air, lemparan garam, dan sebungkus kopi saset dari Banyu. Pandangannya berhenti pada sebuah poster tua di dinding, keselamatan dimulai dari meja makan. Sari tersenyum. Jika keselamatan dimulai dari meja makan, maka kehidupan barunya pun dimulai dari sini. Air mata kebahagiaan menggenang, dan kali ini ia tidak menahannya. Banyu menghampirinya di halaman. Kenapa menangis? Sari menggeleng dan tersenyum. Hanya merasa bersyukur karena semuanya dimulai dari sini. Banyu merangkulnya. Langit musim gugur cerah, dan angin sepoi-sepoi menggoyangkan bunga liar di halaman. Di bawah tepuk tangan para kuli dan senyum bangga Pak Hardiman, Sari bukan lagi menantu atau mantan istri siapapun. Ia adalah Sari Lestari, Kepala Divisi Perencanaan Korporat. Seorang wanita karier yang berdiri tegak dengan namanya sendiri, di samping pria yang berjanji akan selalu berjalan bersamanya. Bayangan mereka berdua menyatu menjadi satu di bawah sinar matahari, memanjang di jalan di depan mereka. Tidak ada yang tahu kemana jalan itu akan berujung, tapi satu hal yang pasti. Tetesan keringat yang jatuh di titik terendah tidak akan pernah mengkhianati. Bagaimana kisah hari ini? Seorang sarjana dari dinasti Ming, Hong Zicheng, pernah menulis, burung yang lama menunduk, pasti akan terbang tinggi. Bunga yang mekar lebih dulu, akan layu sendirian lebih cepat. Artinya, bukan orang yang gemilang di depan, melainkan orang yang diam-diam berjuang dari bawah yang pada akhirnya akan melambung lebih tinggi. Sari dalam kisah ini pun demikian, fajar di kamar kosnya, penghinaan di warung proyek, dan momen ketika garam dilemparkan padanya, semua itu pada akhirnya menjadi sayap yang lebih kuat untuknya. Dalam hidup, semua orang pernah merasakan berada di titik terendah. Tapi ingatlah, tetesan keringat yang jatuh di sana tidak akan pernah hilang sia-sia. Bagi Anda yang merasa sedang menunduk terlalu lama dan lelah, ingatlah ini. Menunduk dalam waktu lama berarti Anda sedang bersiap untuk terbang tinggi. Jika kisah Sari hari ini menyentuh hati Anda, bagikan pemikiran Anda di kolom komentar. Agar kisah hangat ini bisa menjangkau lebih banyak orang, dukung kami dengan subscribe dan like. Semoga hari Anda dipenuhi dengan hal-hal baik.
Terima kasih telah mendengarkan. Semoga hari Anda sehat dan bahagia.